Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Bulan April tahun 2020, seorang anak di Jakarta Timur berusia 12 tahun dilaporkan hilang. Ketika keluarganya kemudian menghubungi polisi, melaporkannya, dan polisi cepat tanggap dengan cara mencari dan menelusuri jejak dari anak itu, ternyata akhirnya ketahuanlah. Sekitar 1 bulan kemudian, anaknya ketahuan ternyata ada di sebuah kontrakan di Bekasi. Ternyata anak yang dimaksud itu adalah korban penculikan dari seorang laki-laki parubaya berusia 48 tahun. Apa yang dilakukan dari si laki-laki ini adalah menyuruh anak ini untuk menjadi pengamen dan pengemis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari si laki-laki parubaya ini. Dari sini saja ceritanya sangat miris dan mengerikan, tetapi ada hal yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa di kamar kontrakan yang sama itu ada seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang ternyata dia juga adalah korban penculikan dan diculik sejak dia berusia 8 tahun. Jadi dia sudah diculik selama 4 tahun. Apa yang dia lakukan di situ ya sama, dia diperas, dieksploitasi secara ekonomi, disuruh ngamen, disuruh ngemis untuk memenuhi kebutuhan si penculiknya, dan si anak itu juga dieksploitasi secara seksual, ya dicabuli, diperkosa dan sebagainya. Miris sekali. Dan karena anak ini sudah diculik selama 4 tahun, maka ketika polisi berusaha untuk mempertemukan atau mencari orang tuanya, polisi merasa kesulitan karena si anak ini sudah lupa di mana dia tinggal sebelumnya dan dengan siapa orang tuanya, siapa teman-temannya. Dia cuma ingat sekilas-kilas tapi tidak ingat nama sama sekali. Tragis, tapi inilah yang terjadi, dan itu bukan satu-satunya kasus. Ada banyak kasus semacam ini di Indonesia. Tahun 2018 misalkan, ada seorang anak usianya 5 tahun, anak perempuan. Dia diculik oleh tetangganya sendiri, kemudian dibawa ke Sumatera Barat. Dan sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Sumatera Barat, si penculiknya itu sama sekali nggak ngongkos. Karena di jalan dia memaksa si anaknya itu untuk mengemis, berhenti di sini, ngemis dulu, udah dapat uang, baru berangkat lagi. Begitu seterusnya sampai ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, tetangga-tetangga si penculik ini merasa heran, kenapa ada anak kecil ini tetapi manggil kepada ayahnya itu dengan sebutan om. Maka dilaporkanlah, dan ternyata itu adalah anak korban penculikan. Alhamdulillahnya, saya sebut alhamdulillah ya, karena anak yang dimaksud itu diculik baru 10 hari saja. Keburu ketahuan sama polisi. Dan kenapa bisa ketahuan? Pertama kali dilaporkan oleh keluarganya yang di Jakarta, dan yang kedua adalah karena tetangga melaporkan karena kecurigaan kecil bahwa si anak ini manggil ke penculiknya itu om, dengan sebutan om, bukan papa, bukan ayah, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kita harus mengambil pelajaran bahwa kecurigaan yang kecil sekalipun yang seperti itu ternyata bisa menyelamatkan nasib dari anak yang berusia 5 tahun. Polisi menyebut bahwa modus-modus semacam ini adalah salah satu modus yang umum, dan ini cukup banyak dikenal di kalangan para pengemis. Jadi kalau misalkan Baraya melihat misalkan ada anak-anak yang digendong untuk mengemis, ada bayi, ada anak-anak yang mengamen di perempatan jalan dan sebagainya, apakah mulai terpikir di antara Baraya bahwa anak itu sebenarnya bukan seharusnya ada di situ, tetapi anak itu adalah korban penculikan yang karena satu hal kemudian dipaksa untuk mengamen di situ atau dipaksa untuk mengemis di situ. Kalau misalkan kita menelusur para pengemis di Indonesia, kita menemukan satu fakta bahwa para pengemis itu, kebanyakan di antara mereka itu tidak benar-benar mengemis seorang diri gara-gara kelaparan dan sebagainya. Tapi mereka itu ada dalam sebuah sindikat yang besar atau bahkan sangat besar, dan mereka semuanya diatur bagaimana mendandani diri mereka supaya tampak lusuh. Itu sudah ada manajemennya seperti itu. Manajemen make up-nya itu sudah ada yang seperti itu. Kemudian ada jaringan bagi penyewaan bayi untuk dibawa kemana-mana, itu disewakan kan, seperti itu. Dan mereka semua bahkan dilatih bagaimana cara menangis, bagaimana cara menciptakan luka yang menjijikan atau membiarkan luka itu tetap menjadi membusuk dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari sebuah sindikat besar dari para pengemis. Dan sindikat-sindikat itu ternyata dipimpin oleh orang-orang yang kaya, sangat kaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengemis-pengemis sendiri itu sesungguhnya juga adalah profesi dalam tanda kutip yang menghasilkan penghasilan memadai. Pengemis di Indonesia itu penghasilan per bulannya itu lebih tinggi daripada manajer di Indonesia. Jadi kalau misalkan di Indonesia banyak yang pengen jadi PNS sampai menghalalkan segala cara dan sebagainya, gaji dari PNS itu gak seberapa dibandingkan gaji pengemis di Indonesia. Dan karena kita berbicara tentang sindikat pengemis seperti ini, maka sindikat-sindikat itu pun dalam kasus tertentu itu mereka berani nekat untuk kemudian menculik anak-anak, atau kemudian membawa bayi yang, jadi misalkan di satu kota ada orang tua yang
benar-benar tidak bisa bayar hutang. Akhirnya si anak itu dijadikan jaminan. Nah, si anak yang dijadikan jaminan itu kemudian disuruh untuk mengemis. Itu ada kondisi yang seperti itu di Indonesia. Jadi sekali lagi saya bukan berarti kalau misalkan ada pengemis di jalanan langsung kita klaim atau kita judge bahwa dia adalah korban penculikan atau apa. Tetapi banyak di antara yang seperti itu, dan orang-orang yang mengemis di jalanan itu kebanyakan adalah pengemis profesional. Baraya harus kita pahami bersama bahwa pengemis itu dalam hal ini itu seperti pegulat. Maksudnya, kalau dia profesional berarti dia pengemis yang palsu. Kalau pegulat kan, kalau dia pegulat profesional berarti dia pegulat yang palsu, kan begitu, karena pegulat beneran itu gak terlalu menarik perhatian, gak terlalu entertain gitu. Nah, pengemis juga seperti itu. Pengemis yang sesungguhnya asli, yang bener-bener asli, itu mungkin saja tidak terlalu meraih iba kita. Tetapi ada pengemis yang sampai borok, sampai terluka parah, sampai gendong bayi dan sebagainya, dan membuat kita menjadi iba, itu sebenarnya karena dia melatih diri dan terlatih untuk itu. Tetangga dari tetangganya saya, ini saya cerita ya, tetangga dari tetangganya saya itu adalah sebuah keluarga kecil yang dalam tanda kutip bahagia, terdiri atas ayahnya yang masih muda, kemudian ibunya dan anaknya yang masih umurnya itu 1 tahun. Baru belajar ngomong mama, papa, baru belajar jalan gitu, jadi sambil ngomong sambil jatuh, ketawa-ketawa gitu ya, kurang lebih begitulah. Dan mereka itu tinggal di sebuah kontrakan yang sangat kecil dengan petak yang ya seperti itu seadanya lah, segala sesuatu dikerjakannya di sana. Sampai suatu kali kebahagiaan mereka itu benar-benar terenggut ketika ketahuan bahwa si suaminya itu adalah pecandu narkoba. Ternyata gitu ya, narkoba kecil-kecilan seperti itu, dia diciduk sama polisi dan kemudian dibuai selama beberapa bulan. Kenapa seperti itu? Karena miskin. Kalau kaya kan masih masuk panti rehabilitasi. Kalau miskin ya masuk penjara, nggak ada kompromi, nggak ada pengacara, nggak ada apa, ya udah tinggal di situ aja. Nah, si sisa keluarganya itu, yaitu ibunya dan anaknya, itu tidak memiliki penghasilan sama sekali, dan si ibunya juga tidak bisa bekerja untuk menghidupi mereka karena dia harus menjaga anaknya yang masih sangat kecil. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidup dengan menjual barang-barang. TV dijual, apa dijual, selimut segala rupa sampai dijual, dan akhirnya mereka tidak bisa bayar kontrakan dan bahkan HP-nya pun dijual. Sudah habis seperti itu, akhirnya mereka jadi, mohon maaf ya, jadi gelandangan kesana kesini. Tetapi ketika mau mengemis itu ternyata susah. Karena apa? Karena kalau misalkan mau mengemis di perempatan Anu, ternyata sudah menjadi milik dari kelompok pengemis Anu. Pindah ke sini, nggak bisa ngemis di sini karena harus ada izin dari preman Anu. Begitu ternyata di bagian bawah sistem masyarakat kita itu ada semacam manajemen, ada semacam mekanisme tertentu yang memang ada hierarkinya di situ, ada penguasanya. Daerah ini dikuasai sama Anu, kalau mau mengemis, kalau mau ngamen, mau apa harus izin dulu sama orang itu dan sebagainya. Dan itu sirkulasi uangnya di sana juga cukup kenceng gitu. Nah, si tetangga-tetangganya saya itu yang tinggal anak dan istrinya saja itu benar-benar kesulitan sampai mereka itu susah sekali untuk hidup. Beberapa bulan kemudian, si suaminya akhirnya bebas dari penjara. Dia nyari istrinya gak ketemu, dia nyari anaknya juga gak ketemu. Menghubungi pakai apapun gak bisa, karena HP-nya juga dijual. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berusaha untuk mencari jejak, nanya ke tetangga, nanya apa dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka ditemukan. Ketemu dalam kondisi di pinggir jalan, kedinginan, kurus kering dua-duanya karena tidak makan, susah sekali untuk makan. Luar biasa kan? Dan setelah itu akhirnya apa? Ya akhirnya karena ada suaminya bareng ngamen bareng-bareng gitu ya. Dan mereka cerita sama saya bahwa untuk mendapatkan satu porsi nasi kuning dan kemudian makan sama-sama itu kenikmatan yang tiada duanya, kata mereka. Karena itu makanan itu adalah sesuatu yang sangat mewah dan mereka merintis sedikit demi sedikit, ngamen, ngemis sampai akhirnya mereka cukup punya uang dan akhirnya ngontrak lagi, mendapatkan pekerjaan. Ayahnya bekerja di counter, sedangkan ibunya ketika anaknya sudah menjadi lebih besar kerja di pabrik, dan akhirnya mereka mendapatkan penghasilan yang memadai. Tetapi mereka sempat tragis itu. Nah, saya harus ceritakan ini kenapa? Karena sebenarnya pengemis yang asli itu yang seperti itu. Itu pengemis asli, itu pengemis yang tidak profesional. Pengemis yang tidak profesional itu dia tidak punya lapak untuk mengemis, dia tidak punya modal, dia tidak punya manajemen orang-orang yang melindungi dia dan sebagainya. Jadi pengemis yang asli itu kalau dia bertahan di dunia itu cukup lama, dia bisa saja meninggal.
Sedangkan pengemis-pengemis yang kita lihat kebanyakan atau kemungkinan besar adalah pengemis-pengemis profesional di bawah sebuah manajemen yang ada bagi hasil, bagi uang dan sebagainya. Dan pengemis-pengemis profesional inilah yang akhirnya menutup akses bagi pengemis-pengemis asli, bagi orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan uang tetapi tidak bisa sama sekali untuk mendapatkannya. Bahkan untuk sekedar mengemis sekalipun, mereka terpaksa harus kompromi, setor uang dan sebagainya kepada penguasa-penguasa di sana. Begitu. Jadi ini tragisnya dan mirisnya. Dan sekali lagi orang-orang yang semacam itulah, si pentolan-pentolannya itu, mereka itu adalah semacam mafia gitu. Jadi mereka melakukan tindakan kriminalitas, mereka bisa menculik, mereka bisa menganiaya, mereka itu adalah premannya di situ, bahkan mereka juga menyediakan layanan untuk misalkan ngegebukin orang dan sebagainya. Itu ada dalam sebuah manajemen yang sangat besar gitu. Ya tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Ada orang yang bekerjanya di dunia yang seperti itu, mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lantas apakah kita tidak boleh memberikan sumbangan kepada orang yang mengemis di pinggir jalan dan sebagainya? Ya ini kan sebenarnya dilema moral, dan selain dilema moral ini juga sebenarnya adalah masalah pertaruhan. Maksudnya kita tidak pernah tahu apakah orang yang dimaksud itu memang pengemis betulan atau profesional, dia sudah berprofesi sebagai itu dan ada manajernya, ada apa dan sebagainya. Nah, dan pertanyaan ini juga sebenarnya adalah pertanyaan puncak. Maksudnya kenapa kita tidak kembali kepada dasarnya gitu. Jadi gini Baraya, kan pengemis-pengemis itu mau yang asli maupun yang palsu itu sebenarnya adalah wujud dari kegagalan ekonomi kita, atau wujud dari buruknya moralitas kita. Kalau misalkan moralitas kita baik dan sistem yang kita bangun itu baik, maka tidak akan ada yang seperti itu. Misalkan beginilah, kalau misalkan menghubungkan antara moral dengan sistem gitu ya, misalkan begini. Berapa banyak pengemis di Indonesia? Ya, tidak ada data yang pasti, tetapi setidaknya ada perkiraan jumlahnya sekitar 75.000 orang di seluruh Indonesia. Sekarang ada berapa banyak masjid di Indonesia? Ada sekitar 780-an atau 750-an ribu masjid di Indonesia. Baru masjid doang ya, masjid dan musola, sebanyak itu. Nah, kalau misalkan kita hubungkan antara sistem dengan moral, kita kembali misalkan contoh zaman Nabi Muhammad misalkan ya, kan Nabi Muhammad itu mengelola sebuah masjid, namanya adalah Masjid Nabawi. Kita mengetahui masjidnya itu sangat sederhana, bahkan tidak ada atapnya. Tetapi walaupun sangat sederhana, masjid itu penuh keberkahan karena di situ ada 60 orang yang tinggal di situ, menetap di situ, dikasih makan di situ, diberdayakan di situ. Orang-orang itu disebut sebagai orang-orang ahlu sufah. Diberdayakan dalam artian mereka dikasih makan, disantuni dan sebagainya, tapi juga mereka itu diajak untuk bekerja, atau misalkan ketika ada orang-orang yang sedang membutuhkan dan sebagainya, mereka juga dia sedikit demi sedikit diajak untuk bekerja dan sebagainya. Salah satu ahlu sufah yang terkenal itu adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu dulu tinggalnya di situ, tinggal di masjid itu karena dalam tanda kutip nggak punya rumah. Ketika beliau ada di sana, kemudian mendapatkan makan, kemudian sedikit demi sedikit mampu menabung dan sebagainya, akhirnya ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Abu Hurairah itu menjadi bisnismen, penjual kuda, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan di Masjid Nabawi itu sebenarnya berhasil karena ahlu sufah semuanya sukses jadi orang kaya, misalkan begitu. Nah, kenapa itu nggak diikutin gitu? Kan di Indonesia itu ada 700 sekian ribu masjid. Kalau misalkan setiap satu masjid aja dibuat sistem yang seperti itu, memberdayakan orang-orang fakir miskin, maka insya Allah tidak akan ada pengemis di Indonesia, karena jumlah masjid 10 kali lipat daripada jumlah pengemis. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Jadi kalau kita nyumbang masjid itu untuk merenovasi masjid, untuk memperindah masjid. Padahal masjid mewah itu, apalagi dikasih emas, dilapis ini itu dan sebagainya, itu hukumnya minimal makruh, biasanya haram. Jadi imam-imam mazhab itu menyatakan bahwa kalau misalkan masjid diperindah dengan barang-barang yang mewah, apalagi di sekelilingnya ada orang-orang yang miskin, maka masjid itu menjadi haram. Kan begitu. Kan masjid itu adalah untuk dimakmurkan, bukan diindahkan segala rupa seperti itu. Nah, sekarang kita dalam tanda kutip ya, saya mohon maaf termasuk saya juga, kita tidak bermoral dan kita tidak menciptakan sebuah sistem ekonomi yang bagus, yang jelas gitu, sehingga banyak fakir miskin. Coba kalau misalkan kita patenkan solusi yang tadi aja, satu aja. Si masjid itu digunakan untuk memberdayakan fakir miskin yang ada di sekelilingnya. Jadi orang-orang bekerja sama, nyetor uang, sumbangan, derma ke masjid dan sebagainya, itu bukan untuk merenovasi masjid yang udah bagus, tetapi itu digunakan untuk menyumbang kepada fakir miskin, memberdayakan mereka, memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan agar mereka bisa mandiri secara finansial dan sebagainya. Kan bisa seperti itu, bukankah itu yang dicontohkan? Dan kalau misalkan kita berpikir soal rumah ibadah, kan bukan hanya masjid. Orang Kristen kan punya gereja.
Orang Buddha kan punya wihara atau kelenteng, atau orang Hindu kan punya pura. Kenapa semua itu tidak diberdayakan? Kenapa ibadah kita itu hanya fokus pada Tuhan dan untuk pribadi aja gitu? Kenapa nggak dicurahkan untuk masalah-masalah sosial sehingga satu atau beberapa masalah sosial itu bisa diatasi? Kenapa nggak bisa seperti itu gitu? Agar kalau misalkan kita melihat kasus yang tadi, agar tidak ada lagi anak-anak yang dipaksa atau diculik untuk mengemis dan mengamen, agar tidak ada orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan justru malah tidak bisa mengemis karena habis oleh para pengemis yang sebenarnya tajir-tajir. Kenapa gak seperti itu gitu? Jadi ya daripada saya nanya-nanya seperti itu, mendingan ayo kita sama-sama bergerak, berjuang untuk yang seperti itu. Baraya di sini kan saya yakin ada orang-orang yang ngurus masjid dan sebagainya. Coba itu sama-sama upayakan bagaimana caranya agar si masjid itu memberikan layanan sosial kepada masyarakat, bukan hanya buat sholat berjamaah dan sebagainya. Gitu aja ya, keburu saya marah-marah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.